bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inni as'aluka bismika wa a'udzu maktubi min nuri wajhika ala Muhammadin da'il baqi mukhladi fi qalbi nabiyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismika wa a'udzu bil wahid wa ahadatil ahadil muta'ali wa ahadatil qammi wa ahadatil muqaddasan qul ahad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dham li qawli mawjudin salatan tazalid fi qalbil iman wa tuhafidina al-Qur'an wa tufahimna minhul ayat wa tabtaqli biha nurul jannati wa nurul ma'in wa nurul nadhuril masjid al-karim wa rasulih sallam. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan beberapa kalimat berlaku untuk kita semua termasuk saya sendiri, semoga bimbingan Allah Ta'ala kepada kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya, sehingga kita mudah menyimak apa-apa yang saya sampaikan. Utamakan kita ucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk datang ke majelis, sehingga datangnya ke majelis ini adalah diperintahkan oleh ketaatan kita kepada Allah Ta'ala berdasarkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita semua yang sudah dimaksum, yang derajatnya sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala di alam semesta ini, yaitu Kanjeng Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah semua yang dirahmati Allah Ta'ala, biasanya kita mulai begitu selesai subuh langsung tawasulan, dan saya hanya sekali ini mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita. Sebelum banyak yang saya sampaikan, sebelum dimulainya apa-apa yang saya sampaikan tentang Al-Fatihah, tentang bahwa kita sudah diwajibkan Allah Ta'ala berpuasa di bulan ini. Jadi sangat mulia bulan ini yang penuh berkah, penuh fadilah, penuh hikmah, penuh ampunan. Semoga kita menggunakannya dengan baik, karena dengan itu kalau kita benar-benar melaksanakan puasa, maka Allah menjadikan kita seperti bayi baru lahir ke dunia, dan itulah kita manfaatkan dari nol kembali. Amalkanlah apa-apa yang kita mampu, apa-apa yang kita tahu tentang amalan-amalan yang mulia ini. Bukan pilih-pilih bahwa ini hanya bulan Ramadan, bukan. Kalau kita sudah dijadikan Allah seperti bayi baru lahir, otomatis kita tergerak, pandangan kita semata-mata karena mengabdi kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan satu, atas nama pribadi, keluarga, jamaah masjid 7, mohon maaf lahir batin. Semoga dengan azza Allah Ta'ala kita dalam kehidupannya. Di sini Al-Fatihah dari ayat pertama yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah. Allah itu yang mana, yang maha apa, perlu kita ketahui. Dan ini yang saya sampaikan, saya menyampaikan bagi orang yang sudah mengaku beriman, yang saat ini kita mengaku sebagai orang Islam. Maka dari itu saya sampaikan tentang Al-Fatihah. Berbeda kalau saya di hadapan umum, yang di situ ada yang paham Islam, paham Nasrani, Hindu, Buddha, itu lain yang saya sampaikan. Dalam hal ini kebetulan kita yang sudah bersaksi, bersyahadat bahwa kita sudah masuk Islam, dan ini pun kebetulan di sini adalah jamaah 517, yang otomatis saya adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Penumpang yang ada
Ta'ala semoga yang ada di sini semua, jamaah yang ada di sini semua selalu berada dalam hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Nah, di sini tadi dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, pujian itu tentunya berhubungan dengan nama-nama baik. Nama baik yang dikatakan di Al-Qur'an itu di Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah nama-nama baik itu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita yang mengetahui nama-nama baik itu. Fad'uhu biha. Maka bermohonlah dengannya. Jadi di sini kita ketahui bahwa segala puji itu bagi Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah Ta'ala butuh kita memujinya, tapi kita butuh memujinya. Pujian itu berbentuk apa? Kata-katanya. Dan kapan kita memujinya? Berupa apa kita memujinya? Siapa yang memerintahkan kita untuk memujinya? Yang di sini adalah Allah Ta'ala. Dalam syariatnya artinya Asmaul Husna. Itu yang perlu kita ketahui. Meskipun kita hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tetap Allah akan memberikan pahala meskipun itu hanya dalam ucapan lisan saja. Lisan secara lahiriah yaitu di lidah. Lisan hati beda lagi. Nah, dan saya berharap apapun yang kita ucapkan, pujian-pujian terhadap Allah Ta'ala semoga sinkron dengan apa-apa yang di hati. Dengan adanya kesinkronan itu, maka Allah selalu melihat kepada kita, selalu bersama kita. Jadi yang perlu kita ketahui apa bentuknya pujian dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Nah, kapan kita memujinya? Apakah pujian itu seperti kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin? Kadang kita nggak sinkron dengan apa-apa yang ada di hati. Mungkin juga kita mengucapkan alhamdulillah itu tanpa disadari hanya ucapan lisan saja karena niat, karena keinginan yang datang dari nafsu kita terkabulkan. Meskipun itu semua adalah kullu min indillah, datang dari Allah Ta'ala. Akan tetapi kita itu hanya memaksakan diri mengucapkan alhamdulillah karena keinginan yang datang dari nafsu, akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita ingin meningkat dari itu, maka kita kaji, telaah, simak dengan baik bahwa segala puji itu bagi Allah. Allah yang mana, yang maha apa, semua kembali kepada dada kita, kepada kalbu kita. Kita cari di mana Asmaul Husna, di mana akhlak Allah yang mulia itu. Karena Asmaul Husna itu tidak jauh dari urat leher kita. Nah, kalaulah ada ibaratnya satu tadi bagian daripada Asmaul Husna itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim yang tercantum di dalam surat Al-Fatihah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mewakili dari Asmaul Husna semuanya. Maka begitu kita mengucapkan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bahwa Allah Ta'ala itu maha kasih sayang. Cari di hati sifat kasih sayang. Dan ini yang saya sampaikan ini pasti sudah banyak yang mendengar. Ada juga yang belum mendengar karena di saat ini adalah waktunya hanya sekarang saya sampaikan. Setiap subuh nggak pernah disampaikan. Semoga siapapun orang yang mendengarnya makin diberikan Allah pemahaman dengan baik, didasari keimanan. Karena paham bukan dari keimanan, paham bukan dari ketaatan, maka kita bisa juga masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri sampai rumah kita lupa lagi. Jangankan kita mengamalkan, mendengarnya saja kita lupa lagi. Nah, di sini saya berharap semoga dengan barusan alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya, yang menciptakan lahir dan batin. Nah, di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang penuh kasih sayang, yang Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Nah, di sini kita mencari sifat kasih sayang. Kalaulah ada, pasti kita akan bersyukur mengucapkan kembali lagi kepada awal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang penuh kasih dan sayang. Nah, dengan cara itu kita makin taat, makin mengimani.
selanjutnya kembali kepada Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Disinilah kuncinya. Dari awal kita memuji itu siapa yang memerintahkan kita memuji kepadanya. Kalaulah dari sifat-sifat dunia, dari sifat-sifat nafsu, karena ingin dikabulkan keinginan dari nafsunya, karena kita ingin dipuji, karena ingin dipercaya, karena kita ingin dipercaya dan lain sebagainya, maka di sini Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang, tapi setan di situ yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka selanjutnya Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan itu siapa yang menguasai? Itu tadi Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Malik, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kalau kita melaksanakan di dunia ini juga mengamalkan tentang kebaikan dan keburukan, maka kita lihat Asmaul Husnanya. Kalau kita ibaratnya pedit, pikir kepada orang lain, meskipun orang lain itu membutuhkan pemberian kita, maka Allah Al-Wahhab membalas apa-apa yang kita lakukan. Siapa yang membalas? Al-Wahhab, Allah Ta'ala. Karena kemarin kita tidak memberi kepada orang yang membutuhkan pemberian kita, gitu. Anggaplah orang fakir, maka Sang Al-Wahhab, Allah Ta'ala membalas kepada kita. Dengan cara apa? Nah, balasan itu adalah akhirat. Akhirat bukan berarti kita sudah tidak ada nyawa, sudah kembali kepada Allah di alam kubur, alam barzah, alam yaumul hisab. Tapi di dunia ini pun juga ada alam akhirat, yaitu setelah kita tidak pernah memberi kepada orang yang membutuhkan, sedangkan Allah memberikan keleluasaan buat kita untuk memberikan, baik dengan materi ataupun apa saja, gitu ya. Tapi kita leha-leha, kita tidak amanah kepada Allah Al-Wahhab, padahal Allah Ta'ala itu Al-Wahhab itu sudah memerintahkan kepada kita dengan cara karena di dalam hati, ya, di dalam hati itu ada sifat pemberi, ada. Kalau ada sifat pemberi, yang Maha Pemberi siapa? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Al-Wahhab memerintahkan kepada kalbu kita melalui utusannya, utusan Allah Al-Wahhab. Nah, dengan serta-merta di dalam hati tergerak ingin memberi, tapi dengan mudahnya kita mengelak, dengan mudahnya kita meninggalkan. Nah, siap-siap saja Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, membalas apa-apa yang sudah kita amalkan. Sudah diperintahkan Allah Ta'ala untuk memberi, tapi kita tidak memberinya. Nah, besok lusa itu termasuk akhirat, di alam dunia ini juga. Maka siap-siap saja apabila kita membutuhkan pemberian, baik itu berharap kepada Allah ataupun kepada semua manusia, siap-siap saja kita merasa kesusahan untuk mendapat pemberian. Itulah sebagai sanksi atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Semoga kita setelah saya sampaikan bisa paham, dan jangan mengandalkan akhirat itu nanti setelah kembali kepada Allah Ta'ala, yaitu di alam kubur, alam barzah dan seterusnya. Tapi di dunia ini juga ada alam akhirat. Akhirat itu hari akhir. Hari akhir perjalanan kita mengamalkan apapun yang Allah perintahkan, bukan yang tercantum di Al-Quran saja, yang tercantum di dalam hadis dan kitab-kitab yang lainnya saja, akan tetapi perintah Allah Ta'ala itu kepada kalbu kita. Bagaimana cara memisahkannya antara perintah Allah dan perintah setan? Sangat mudah tapi sangat sulit. Apabila kita melihat seseorang yang butuh pertolongan, di dalam hati kita tergerak ingin menolong. Ingin menolong, ternyata yang memerintahkan hati, yang memerintahkan kepada kita ini menolong orang tersebut berdasarkan ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, maka itu adalah bukan perintah Allah, tapi perintah setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan An-Nasir. Nah, karena apa? Karena kita sudah menutup pintu Rasul dalam kalbu. Jadi di dalam kalbu itu diadakan peperangan antara malaikat dan setan, antara nafsu dan akal. Bukan Rasulnya yang kalah, gitu. Bukan utusan Allah yang kalah, akan tetapi di diri kita sendiri, di dalam kalbu kita sendiri itu menutup pintu Rasul, dibukakanlah pintu setan. Nah, setelah
itu, maka kita melaksanakan apa-apa yang ada di dalam hati kita, berarti mengabdinya kepada setan. Nah, siap-siap saja besok lusa kita akan memetik hasil perbuatan kita ini. Setelah kita keliru menutup pintu utusan Allah, membuka pintu setan, nah, diputuskan pula, difokuskan pula, ditetapkan pula, mengatakan bahwa iyyaka na'budu. Nah, di sini adalah kami. Di sini adalah tujuannya adalah pada Tuhan, Tuhan yang Maha Penolong. Padahal kita melakukan menolong orang tersebut itu bukan semata-mata karena kita patuh dan taat kepada Sang Pengasih Allah Ta'ala, tapi kita taat patuh kepada yang ingin dipuji, artinya setan. Kalau setan itu kan selalu ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin diikuti. Nah, itu. Jadi kalau itu kita mengucapkan iyyaka na'budu, kaf di sini adalah bukan kepada Allah Ta'ala, tapi kepada setan, karena tadi kita membuka pintu setan. Hanya kepadamu, nah, kepada engkau di sini adalah kepada setan. Kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Engkau di sini, kaf di sini adalah yang tadi, karena kita menutup hidayah, menutup Rasul, perintah, kita membuka pintu setan, maka kita dengan serta-merta mengucapkan hanya kepadamu setan kami mengabdi, hanya kepadamu setan kami memohon pertolongan. Udah makin sesat kan? Itu makin sesat. Nah, maksud saya yang saya sekarang sampaikan, jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat Al-Fatihah hanya dengan lisan saja, tapi ikuti dengan apa? Satu, kita tahu kalimat Al-Fatihah itu, sambil kita barengi dengan apa-apa yang kita amalkan. Terus kita ikuti itu dengan apa? Dengan niat. Sebelum kita mengamalkan, luruskan dulu tentang bab niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang mengarahkan kita itu, amalan itu sampainya kemana adalah niat. Bisa jadi berbuat perbuatan amal soleh perbuatannya, amalan baik, amalan di fikridho Allah Ta'ala. Tapi sebelum kita berbuat perbuatan amal soleh semata-mata karena kita ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik oleh manusia, maka kita apabila mengamalkan perbuatan amal soleh itu bukan perbuatan ibadah, bukan berbuat ibadah, tapi kita mengabdinya kepada setan karena kita ingin dipuji, kita melakukan perbuatan amal soleh itu. Apakah kita rugi? Rugi banget. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita sudah menyimpang gitu ya, ke pengabdian kita kepada setan, lantas kita mengukuhkan pula hanya mengabdi kepadamu, kepada setan, dan hanya kepadamu pula kita membutuhkan pertolongan kepada setan. Jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan hadis dan lain sebagainya, kitab-kitab yang lain. Yang salah adalah kita sendiri. Kenapa kita menutup pintu utusan Allah Ta'ala di dalam kolbu? Kenapa kita membuka pintu-pintu setan yang menyeliwuri, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan selanjutnya. Itu yang kita rugi. Maka dari itu, kalaulah kita menyadari ada kesempatan istighfar terlebih dahulu. Istighfarnya kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Allah yang maha apa? Semua kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan, amalkan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Ternyata faktanya kita belok mengabdinya kepada setan. Akhirnya setelah kita menyadari, maka beristighfarlah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Nasir. Apabila kita mau mengabdi kepada Allah Ta'ala, Sang Nasir, Sang Maha Penolong gitu ya. Jadi kita menolong kepada seseorang itu bukan karena kita melihat orang tersebut karena dekat dengan kita, orang tersebut karena famili, saudara kita, karena yang lain-lainnya gitu. Tapi kita menolong seseorang itu semata-mata karena kita mengabdi kepada Allah An-Nasir. Kenapa? Karena di dalam surat Ad-Dariyat itu ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kita diciptakan Allah Ta'ala itu, jin dan manusia, semata-mata hanya untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah, Allah yang Maha apa? Nah, di sini tadi kita mau melakukan perbuatan menolong. Di hati kita tergerak ingin menolong. Jangan sampai itu perintah dari setan. Fokuskan dulu, luruskan dulu bab niat. Itu tadi, setelah kita meluruskan bab niat, pasti mengucapkan iyyaka na'budu, itu benar-benar kepada Allah Sang An-Nasir. Ya Allah, bimbinglah saya, gitu. Hanya kepadamu ya Allah. Kami di sini adalah panca indera kita sendiri, bukan jumlah orang. Kalau jumlah orang pasti berikutnya harus dirubah kalimatnya. Begitu juga na'budu di sini kami. Kalau kita berbuat amalan ibadah itu sendiri, bukan mestinya harus dirubah, bukan kami. Kalau 2 orang 3 orang kan harusnya kami di sini 2 orang. Kalau kita sendiri berarti harus dirubah. Makanya kita memohon kepada Allah, Allah yang Maha apa? An-Nasir. Karena kita mau mengabdi kepada Allah An-Nasir, maka di sini kita ucapkan ihdinas shiratal mustaqim, gitu. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kami di sini kalau kita pandangannya jumlah orang, 2 orang, 3 orang dan selanjutnya, maka kalau tafsiran itu kepada jumlah orang, berarti kalau kita membacakan itu dengan sendirian, apakah itu dirubah jadi ihdina, jadi ihdini? Kan nggak dirubah. Jadi di sini kenapa ihdina? Karena kami di sini adalah tangan, kaki, mulut, pandangan, pendengaran, pikiran, hati dan selanjutnya. Kami di sini kepada siapa? Tentunya kepada Allah. Allah yang Maha apa? Nah, satu persatu. Kita tadi mau menolong seseorang, maka kita mengucapkan itu adalah kepada Allah An-Nasir. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah ya Nasir. Jadi tunjuki kami di sini tangan, kaki, di sini panca indera. Tunjuki kami kepada An-Nasir Allah. Jangan engkau sesatkan kami ini. Yaitu disesatkannya dengan apa? Dengan ria, ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang soleh dan lain sebagainya. Kalau itu ada di dalam hati kita, berarti kita menyimpang, gitu. Menyimpang balik kanan, kita menyembahnya, kita mohon petunjuk itu kepada siapa? Kepada setan. Karena dari awalnya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kita tanyakan dulu kepada hati kita. Di dalam dada ini jadikan pengadilan. Begitu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Nah, siapa yang memerintahkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Bentuk apa kita memujinya? Memuji itu tentunya dengan nama baik, dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan selanjutnya. Nah, kapan memujinya? Itu harus dipertanyakan di dalam hati. Baiknya setelah kita menemukan jawabannya, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Satu persatu. Beriman kepada Allah yang Maha Rahman Ar-Rahim, Maha penuh kasih sayang. Nah, dengan itu maka saya berbuat kasih sayang dengan menolong orang tersebut yang membutuhkan pertolongan, dengan memberi karena orang itu fakir. Yang itu semua adalah kesempatan bagi kita sendiri untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala yang Maha gitu. Nah, setelah kita paham dari hamdalah itu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu perwakilan dari Asmaul Husna. Malik Yaumiddin, pastinya kalau kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah. Allah yang mana? Yang Maha apa? Satu persatu kita pernah melakukan amalan apa? Lihat dengan Asmaul Husnanya. Kalau kita sering marah, sering berbuat hasud, Allah Ta'ala Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, maka di sini harusnya kita kalau sudah paham paling takut, karena pasti di bumi ini, di alam dunia ini, pasti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan membalas kita. Malik Yaumiddin. Jadi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menguasai hari pembalasan. Dibalaslah kita. Kalau kita mengamalkan yang bertolak belakang dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka siap-siap saja kita akan mendapatkan ajab. Maka minimnya kita tidak pernah mendapatkan
kasih sayang dari Allah Ta'ala, dari semua hamba Allah Ta'ala. Mungkin juga yang tadinya kita dekat dengan orang tersebut, tahu-tahu orang tersebut tidak pernah menyayangi kita sendiri. Alasannya apa? Bisa jadi ada kompor dari balik itu, teman-temannya atau siapapun yang menggibah ke kita, yang memfitnah kepada kita. Akhirnya orang yang biasanya kita dapat kasih sayangnya, tahu-tahu membenci sama kita. Mungkin juga itu hasil daripada Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan yang telah kita menolak, yang bertentangan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dan selanjutnya gitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu di kehidupan ini. Kita terus bermohon ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah jelas kita memohon pada Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat, yang zalim. Jadi di sini kesimpulannya adalah bukan hanya sekedar kita membacakan dengan lisan lahiriah, kita membacakan Al-Fatihah, tapi cermati dengan baik, simak dengan baik. Sebelum kita mengucapkan kalimat Al-Fatihah ini, cermati dari mana yang memerintahkan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, berupa apa pujian kita kepadanya, kapan waktunya kita memuji kepadanya. Maka dari itu upayakan kita selama 24 jam selalu zikir. Zikir itu adalah eling itu adalah ingat. Kalau ingat kepada seseorang, pasti kita bisa membayangkan orang yang kita sayangi, yang kita hormati. Sebaliknya kalau kita ingat kepada Allah Ta'ala, ini jarang sekali disampaikan, baik di pendidikan umum ataupun pesantren ataupun di tiap-tiap ceramah. Yang seperti kalimat khusyuk. Khusyuk itu adalah fokus kepada siapa? Kepada yang kita mau amalkan. Pekerjaan harus khusyuk. Khusyuk itu dalam pekerjaan itu. Kalau eling, khusyuk kepada Allah, khusyuk dalam amalan, harusnya kita belajar untuk khusyuk itu adalah untuk melihat apa saja yang ada di dalam hati ini. Cari Asmaul Husna ini, dari mulai sifat Rahman Rahim Allah Ta'ala yang penuh kasih sayang, yaitu yang penuh belas asih. Cari di hati, apakah ada sifat kasih sayang yang ada di dalam hati ini? Jawabannya ada. Kalau ada, jangan sampai kita langsung memvonisnya bahwa itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Ta'ala. Bisa jadi sifat kasih sayang itu adalah bentuk bisikan-bisikan setan yang menyesatkan, meskipun urusannya dengan kasih sayang. Bisa jadi mereka sendiri berbuat perbuatan kasih sayang karena diperintahkan oleh setan. Dalam bab apa? Mungkin juga mereka melakukan kasih sayang itu karena ingin dipercaya. Kenapa ingin dipercaya? Ya karena ingin menipu pada orang yang kita tuju, yang mereka tuju gitu. Bisa jadi berbuat perbuatan kasih sayang itu adalah hanya untuk menipu. Bisa jadi kan seperti itu. Maka dari itu kita selalu belajar, selalu berjuang terus supaya kita zikir kepada Allah Ta'ala, supaya kita mengingat Allah Ta'ala. Sebelum kita mengucapkan Al-Fatihah itu, kita ingat sebelah mana kita memuji kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita memuji itu adalah kepada setan yang terlaknat. Nah, di sini kalau sudah paham, saya berharap, bukan semoga, kalau semoga levelnya ngambang 50% yakin, 50% ragu. Jadi kita berharap Allah Ta'ala membimbing dengan hidayah dan taufik Allah Ta'ala, sehingga apapun yang kita amalkan, baik dalam segi ikhtiar kita, baik dalam bertani, berdagang, dan bekerja dimanapun kita bekerja, semata-mata selama 24 jam di sini, karena tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semata-mata karena ibadah kepadamu ya Allah, saya memujimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ya karena kita selalu bersyukur. Kalau kita paham bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala, pasti kita selalu bersyukur. Jadi tidak mungkin rasa syukur itu diucapkan apabila kita tidak mengenal, memahami. Paling ucapan-ucapan bersyukur dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu mah karena kalau kita tidak paham, hanya ucapan
apapun keadaan kita dalam bekerja atau dalam amalan-amalan, semuanya pasti kita bersyukur. Bagaimana caranya? Ibadah itu apabila ada orang yang menghina, mencemooh, karena kita selalu melihat apapun yang kita kerjakan, dilihat di mananya kita beribadah kepada Allah Ta'ala nya di saat kita dihina orang. Pernah kan Sayyidina Abu Bakar dihina bersama Rasulullah, dihina seseorang, itu duduk senyum gitu. Nah itu apabila pas begitu kemudian hari Sayyidina Abu Bakar ekspresinya akan marah karena yang mengolok-olok itu melebihi batas. Nah situlah Rasulullah meninggalkan. Dikejarlah sama Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau meninggalkan? Dijelaskan sama Rasulullah, sewaktu engkau tersenyum saat dihina itu bersama malaikat, begitu ekspresimu itu marah itu bersama setan. Nah jadi di sini perlu kita ketahui, kalau kita sudah paham apapun bentuknya yang kita terima, apapun bentuknya yang kita amalkan, pasti selalu bersyukur. Bukan bersyukur itu hanya sesaat saja apabila keinginan kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rugi sekali begitu kita mencapai keinginan kita datangnya dari nafsu kita mengucapkan dengan entengnya ucapan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu rugi sekali. Maka dari itu kita harus pahami bahwa Allah menciptakan, jadi semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Jadi kita cari apapun keadaan kita, apapun posisi kita, cara ikhtiar kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan, selalu kita cari di mana ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini kalau kita tidak termasuk orang yang bersyukur, Allah Ta'ala sangat keras ajarnya tadi. Sudah sedikit paham ya tentang Al-Fatihah. Nanti dari sini kita mengucapkan Al-Fatihah, mungkin sedikit tawasulan yang seperti biasanya kita tawasulan hanya sebentar. Yang perlu kita dapatkan di sini adalah pemahaman tentang amalan-amalan yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Jangan sampai kita mubadir. Kalau dagang gimana? Dagang enggak. Kalau kita niatkan karena ibadah kepadamu, ya Allah saya dagang. Karena kata Allah Ta'ala, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang diharamkan itu adalah riba. Riba di sini bukan keuntungan yang besar. Bahkan ada pula orang yang mencemooh mengatakan riba, salah satunya adalah bank konvensional dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan riba karena ada kalimat bunga. Bunga itu kan kalimat bahasa Indonesia, bukan kalimat itu, bukan riba kalimat, maksudnya bunga itu adalah kalimat manusia, bahasa Indonesia bunga di sini. Padahal kalau kita telaah ini, jangan sampai kita memandang bahwa bank itu adalah riba. Banyak sekali yang kita manfaat dari bank itu sendiri. Ini maaf saya sampaikan, banyak juga yang sudah mendengar kalau yang bekerja di bank itu manusia apa jin? Manusia. Kalau manusia yang bekerja di bank, ada enggak yang bekerja di bank tapi tidak dikasih gaji? Enggak ada. Bank itu ada listrik, bayar enggak? Bayar. Ada pajak, bayar enggak? Bayar. Pakai apa? Pakai uang. Kendaraan pakai uang belinya juga. Bensin pakai uang. Mesin ATM pakai uang belinya. Manfaat untuk kita semua yang kita mengatakan riba itu dari mana? Kita banyak sekali tolong, artinya dorong Allah Ta'ala melalui bank itu sendiri. Umroh, haji pakai apa? Perjalanan pakai apa? Semua akses itu adalah pakai ATM. ATM itu adalah produk bank. Kita punya santri, punya anak yang pesantren di mana gitu. Kalau kita mengantarkan uang itu pakai apa? Pakai ATM, pakai transfer. Coba kalau tidak pakai produk bank seperti ATM atau SMS banking, seperti di Surabaya saja, berapa jam ke Surabaya pakai mobil, belum tol,
ngasih hanya 2 juta ke anak kita di Surabaya. Tapi kalau lewat ATM, lewat transfer hanya 6.000. Ya itu, nah itu. Apakah kita nggak berpikir manusia itu diciptakan Allah Ta'ala untuk banyak berpikir? Manfaatkanlah. Semoga kita termasuk orang yang dikatakan Allah Ta'ala ya golongannya ulil albab. Kalau kita hanya mengikuti saja apa-apa yang disampaikan, yang tidak disampaikan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, berarti kita nggak menggunakan akal pikiran yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita untuk supaya dimanfaatkan dengan baik. Itu. Mohon maaf, zaman sekarang banyak sekali orang yang mengatakan bid'ah. Gitu. Zaman sekarang kan banyak sekali yang tidak dicontoh oleh Rasul. Wah, ini urusan ibadah, urusan ibadah. Dari Madinah ke Mekah dulu naik apa? Naik unta. Gitu. Sekarang naik bus, apalagi kereta sekarang itu bid'ah. Gitu. Oh, bukan itu, ngelak lagi itu. Kalau yang mengatakan bid'ah semata-mata bid'ah adalah dolalah, yaitu finar. Waduh, enteng banget pengucapannya. Jadi kalau kita termasuk orang yang cerdas, katakanlah, saya akan memberikan contoh. Kalau di sekolahan itu kita harus patuh dan taat pada guru. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh guru. Suatu saat guru memberikan perintah kepada kita sebagai muridnya, anak-anak jumlah cari ya jumlah 15. Bagaimana caranya supaya jumlah 15? Bebas gitu ya. Yang penting jumlah 15. Bapak contohkan ya, 3 kali 5 sama dengan 15. Kalau muridnya yang cerdas, yang jumlah 15 itu banyak sekali. 10 tambah 5, 5 tambah 5 tambah 5, 1 tambah 14 dan lain sebagainya gitu. Yang itu tadi, yang berpikiran bid'ah itu tadi, kata dia dikatakan apa kepada teman yang cerdas itu, salah itu. Salahnya di mana? Kan 10 tambah 5 15. Meskipun 10 tambah 5 15 itu tidak dicontohkan oleh guru. Yang dicontohkan oleh guru adalah 3 kali 5. Tadi kegawai 3 kali 5. Karena kita harus patuh taat pada guru. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh guru. Yang dicontohkan 3 kali 5. 10 tambah 5 nggak dicontohkan, itu salah berarti. Kalau yang namanya contoh itu kan diambil salah satu bagian. Kalau yang jumlah 15 sama guru ibaratnya dicontohkan 1 tambah 14, 2 tambah 13, 3 tambah 12, itu mah bukan contoh. Yang contoh mah diambil salah satu bagian seperti Rasulullah SAW. Dicontohkan oleh beliau, yang selanjutnya kita harus mentak sendiri. Bagaimana caranya kita hati Allah, hati Rasul gitu ya. Itu yang perlu kita ini mah, karena zaman dulu sama zaman sekarang sudah banyak berubah gitu. Nah, di sini kembali lagi kepada tadi Al-Fatihah. Semoga kita mengamalkan Al-Fatihah dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya dibaca secara lisan saja. Dan tadi Allah memberitakan kepada kita yang mengaku beriman, karena Allah menyeru itu kepada orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas. Jadi apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutibu alaikumusiyam kama kutibu ala la'allakum tattaqun. Jadi Allah yang Maha apa memerintah kepada kita satu persatu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ngadawu kasah anu beriman. Hei jamaah beriman gitu. Berpuasalah, diwajibkan kamu berpuasa. Intinya berpuasa itu adalah menahan hawa nafsu. Nafsu ingin makan siang hari kita tahan, ingin minum kita tahan. Minimnya kita tidak makan dan minum. Kalau kita ingin meningkat, perangi nafsu yang ada di dada ini. Seperti kita nafsu-nafsu yang lainnya daripada nafsu makan dan minum, kita pertahankan di situ. Kalau kita sudah niatan dari awal bahwa diwajibkan kita untuk berpuasa, maka di dalam diri kita itu sudah memborgol setan dan iblis. Bukan secara global ya, secara global mah mungkin di bulan Ramadan nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang mabok-mabok, nggak ada yang begal. Kalau pemahaman kita sebelum Ramadan itu, pas menginjak bulan Ramadan itu Allah
mengunci, memborgol setan dan iblis. Nggak ada perbuatan maksiat itu. Jadi di sini urusan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berarti hubungannya dengan di qalbu kita. Keimanan atau tidak imannya kan urusan bab hati, ya. Jadi kalau kita merasa beriman, maka kita merasa itu semua diperintahkan Allah Ta'ala. Allah Sang Ar-Rahman Rahim memerintahkan kepada kita, karena kita beriman kepada Sang Ar-Rahman Rahim, maka berpuasalah yang bersangkutan dengan kasih sayang. Memang kasih sayang itu ada perbuatan zalim, perbuatan banyak. Seperti tadi dikatakan, orang yang akan menipu pun dia berupaya perbuatan kasih sayang, gitu. Kelihatannya berbuat kasih sayang, padahal itu semua palsu semua. Kenapa? Ya karena dirinya itu ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dipercaya. Karena kalau dirinya tidak mendapatkan kepercayaan, tidak akan bisa menipu. Nah di sini. Jadi semoga apapun yang kita lakukan, baik bentuk kasih sayang dan lain sebagainya, yang sesuai Asmaul Husna, semata-mata kalau kita patuh dan taat kepada Sang Maha Rahman Rahim, Malik al-Mulk dan selanjutnya. Maka dari itu kalau kita sudah mengujinya dengan amalan-amalan yang kita perbuat sesuai Asmaul Husna, maka Allah memberitakan fad'uhu biha. Biha di sini adalah Asmaul Husna. Insya Allah itu. Cuma masalahnya apapun yang kita kerjakan, kita melaksanakan perintah setan. Banyak sekali kita berbuat baik, memberi santunan, itu perbuatan mulia, itu perbuatan ibadah, itu perbuatan yang diridhoi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sebelum melakukan itu semua karena kita ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dipercaya, berarti itu yang melakukan itu tidak ada ridho Allah Ta'ala. Jadi ridho Allah Ta'ala itu ada di dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan semua itu, amalan itu semata-mata karena hubudunya. Nah itu mah tidak Allah ridhoi. Nah, jadi di sini sangat rugi sekali apabila datang ke majelis ini kita bersama-sama berjamaah mengagungkan Allah Ta'ala dengan yang sesuai dengan asmanya, semata-mata karena diperintahkan, karena hubudunya itu bukan harta ya, tapi itu tadi hubudunya apapun bentuknya itu adalah hubudunya. Itu sangat rugi sekali. Jadi kita hanya mendapatkan amalan itu sebatas lahiriahnya saja. Sedangkan kata Allah Ta'ala, puasa itu adalah innahuli. Nah, itu untuk aku, bukan nahnu ya. Untuk aku. Siapa aku? Akulah yang Ar-Rahman, akulah Sang Ar-Rahim, akulah Sang Al-Malik. Semua itu mengatakan puasa itu untukku. Aku inilah Ar-Rahman, aku inilah Ar-Rahim, aku inilah Al-Malik dan selanjutnya. Maka kita akan mendapatkan apa? Itu luar biasa. Karena itu termasuk puasa itu menahan diri dari nafsu-nafsu yang menyesatkan. Maka Allah tentunya bakal memuliakan kita, bakal membersihkan kita dari dosa-dosa, bakal membukakan kita rizki, kebaikan dan lain sebagainya, rahmat itu apakah kita tidak tertarik dengan pahala itu? Pastinya kita tertarik, tapi dalam pengamalannya pasti susah. Kenapa susah? Karena setan masuk aliran darah. Itu berupaya untuk supaya kita menutup pintu utusan Allah, dibukakanlah pintu setan-setan. Jadi sangat rugi sekali. Terjadinya di alam dunia ini adalah kita mendapatkan asap neraka, gelisah, putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, rezeki tertutup, ya kan? Jadi apa selalu uring-uringan. Nah itu rugi bagi kita karena perbuatan kita sendiri, gitu. Jadi tidak ada kedamaian di muka bumi ini karena kita mendapatkan asap neraka. Apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan merugikan di muka bumi ini. Akan diberikan meskipun kita hubudunya, tapi tidak ada apa-apa di akhirat kecuali neraka. Akhirat di sini hari akhir, di dunia ini juga ada. Di akhirat setelah kita kembali maut tersebutnya, mati disebutnya. Itu sama saja. Cuma kalau kita sudah di alam kubur, kita tidak bisa kembali kepada alam dunia. Makanya kita bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik, bukan hanya sekedar menahan diri untuk makan dan minum saja, akan tetapi kita upayakan bulan Ramadan ini waktunya kita
kita apalagi sampai paham perjalanannya Nabi Musa ingin bertemu Allah Ta'ala, begitu Nabi Musa melihat api, nah disitulah Allah berfirman, innahu li, bukan nahnu ya, innahu li, siapa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, anallah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah yang maha apa? Siapa yang berkata seperti itu? Akulah sang Ar-Rahman, akulah sang Ar-Rahim, akulah sang Al-Malik, akulah sang Ar-Rahman, innani anallah, sebenarnya aku ini adalah Allah sang maha Rahman, sang maha Rahim, sang maha Al-Malik, berkata seperti itu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata siapa? Kata sang Rahman Rahim, bukan nahnu ya. Nah di situ diteruskan kembali, fa'budni, maka mengabdilah kepadaku, bukan kepada kami. Berbeda dengan di Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, wahai manusia. Nah itu mau berlaku untuk semua manusia, baik yang Islam, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Nah, diperintahkan oleh Tuhan. Anggaplah kalau kita belum Islam, itu diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka di situ menjawab, ya ayuhan nasu ubudu, hai manusia, berbaktilah kepada siapa? Rabbakum alladzi khalaqakum, kepada Tuhan kamu, bahwa yang kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakanmu. Di dalam dirimu sudah diciptakan sifat kasih sayang. Siapa yang sudah menciptakannya? Tuhan yang penuh kasih sayang. Maka berbaktilah, ibadahlah kepada Tuhan yang penuh kasih sayang. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berbuatlah kasih sayang terhadap siapapun semata-mata karena patuh dan taat kepada Tuhan yang maha kasih sayang. Meskipun bukan Islam, cuma orang tersebut hanya sebatas itu saja pengabdiannya. Sedangkan Islam itu menyempurnakan agama-agama yang lainnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka kita harus bersyukur. Apa kata Allah Ta'ala? Inna dina indallahil Islam. Nah di sini jangan sampai sudah tahu itu kita merasa benar, kita merasa paling benar, paling dan suami. Itu keliru juga. Nah, jadi jangan sampai kita melihat orang lain itu dengan ketidaksinkronan dengan kita sendiri. Pasti kita ada kebencian, kita pasti ada penolakan apapun yang dikerjakan orang tersebut. Kalau kita ingin dipercaya, orang tersebut tidak percaya, pasti kita akan dongkol, ya kan? Tapi kalau kita bahwa Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, maka kita akan tetap damai. Meskipun orang tersebut tidak percaya sama kita, sedangkan kita tidak butuh kepercayaan, maka apabila orang tersebut tidak percaya, tidak mendengar, tidak mengikuti apapun yang kita sampaikan, saran apapun yang kita sampaikan, kita enjoy saja. Apa urusannya dengan mereka? Mereka mau percaya mau enggak ada urusan dengan saya. Saya menyampaikan adalah semata-mata karena perintah Allah Ta'ala. Hidayah adalah urusan Allah Ta'ala. Nah di sini kita pasti akan mendapatkan kedamaian selama hidup di dunia, dan Allah akan membahagiakan hidup di dunia dan akhirat baik di dunia, akhirat setelah kita maut disebutnya, tetap kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya itu saja. Jangan sampai kita memuji itu hanya ucapan ya. Ucapan mah sangat mudah, tapi kita sinkronkan sebelum kita mengucapkan teh. Dari mana yang memerintahkan kita memuji kepadanya gitu ya, kepada Allah Ta'ala? Apa pujian bentuknya? Itu harus diadakan di dalam dada, pengadilan di dalam dada ini, supaya kita bisa tumanina, supaya kita bisa mendapatkan kedamaian. Karena Allah Ta'ala itu berjanji, itu tidak pernah ingkar janji, la tukhliful mi'ad, itu sudah jelas. Jadi yang ingkar janji itu adalah kita sebagai manusia. Kita tidak pernah menyadari karena pandangan kita kepada Allah Ta'ala itu jauh di luar diri kita sendiri. Bahkan seolah-olah Allah Ta'ala itu di atas kebuhiran langit dan beberapa lapis langit, itu jauh sekali. Allah Ta'ala itu dengan asmanya itu tidak jauh dari urat leher kita. Allah yang menciptakan dan Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Karena
Asmaul Husna yang lebih dekat daripada urat leher kita. Maka dari itu berpikirlah, ingatlah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita yang khusyuk itu yang bagaimana? Khusyuk itu kepada Allah Ta'ala yang maha yang ada di dalam kolbu kita. Apapun yang kita ucapkan, doa apapun yang kita ucapkan, cari gitu ya, cari, karena Allah merintahkan fariquhu biha, maka bermohon dengannya. Ya, di sini adalah Asmaul Husna. Seperti salah satu kita memohon butuh pertolongan kepada Allah Ta'ala karena kita mendapatkan permasalahan yang sangat berat. Itu semua kalau kita paham tentang hakikat yang kita hidup diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk beribadah, maka lantas kita menyeru kepada Allah Sang An-Nasir dari semua permasalahan kita saat ini. Ibaratnya Sang An-Nasir itu memerintahkan kepada utusannya kalau kita memohon kepadanya. Di sini adalah An-Nasir. Cari sifat-sifat penolong yang ada di dalam kolbu kita sendiri. Ada tidak sifat-sifat penolong yang ada di dalam diri kita? Jawabannya sangat mudah, ada. Tapi jangan sampai memponis bahwa itu adalah An-Nasir Allah Ta'ala, belum tentu. Seperti kita di hari-hari sebelumnya, seperti kita pernah menolong, siapa yang memerintahkan kita sehingga kita menolong orang tersebut? Kalau kita ingin dipuji, kita melakukan menolong orang itu, berarti kita mengabdinya kepada setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan An-Nasir. Jadi kita harus khusyuk dan bukan diintervensi, kita harus khusyuk, bahkan kita spontan, kita akan khusyuk. Kita harus cari sifat-sifat penolong yang ada di dalam diri kita. Nah, setelah kita menemukan tidak ada ibaratnya kita menolong seseorang itu karena ingin dipuji, maka itu benar-benar An-Nasir Allah Ta'ala. Segera kita mohon, ya Allah ya Nasir, tolonglah saya. Itu sudah luar biasa, itu sangat ijabah. Namanya kita doa yang khusyuk, namanya kita berdoa di depan pintu Ka'bah, namanya multajam itu. Karena Ka'bah ini adalah Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah Ta'ala. Nah, di sini kita bisa hafal, kita bisa paham apa-apa yang saya sampaikan, tapi belum tentu kita pelaksanaannya sesuai apa-apa yang saya sampaikan di sini. Maka dari itu kita bermohon pada Allah Ta'ala hidayah dan taufik Allah Ta'ala sehingga kita bisa menyimak dengan baik, menyimaknya dibarengi dengan kacamata keimanan, dengan kacamata ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka insya Allah kalau kita apa yang kita amalkan sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, jangan sampai dimubadirkan. Apapun yang kita amalkan itu, sudah sholat malam lah, sudah sholat duha lah, puasa sunat lah, dan lain sebagainya, itu semua karena perintah-perintah setan. Itu karena ingin disebut orang baik, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang takwa, ingin disebut orang berilmu sama manusia. Berarti kan kita yang rugi, itu nggak ada apa-apa. Di akhirat siap-siap aja mendapatkan neraka. Kata siapa? Kata Allah Ta'ala di surat Hud ayat 15, 16, surat Al-Isra ayat 18, 19. Itu bisa ditelaah, kita bisa dibaca dengan baik. Dan saya berharap, bukan mudah-mudahan, saya berharap kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, pada Allah yang Maha apa? Itu tadi, kembali lagi kepada Asmaul Husna. Kalau kita sudah tetap berjalan dalam ridhonya, berjalan dalam hidayahnya, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Nah, sebelum kita mengamalkan minimnya bacaan Al-Fatihah, tentunya ada niat. Niat itu berhubungan dengan hati, disinkronkan dengan lisan kita. Lisan mengucapkan niatnya, hati meluruskan apakah benar kita membaca itu karena ridho Allah Ta'ala. Maka sebelum mengucapkan bacaan kalimat Al-Fatihah, kita mengucapkan niat dulu dan hati meluruskan. Nawaitu qira'at Al-Fatihah li ridho Allah Ta'ala. Kita niat membaca Al-Fatihah itu karena ridho Allah Ta'ala. Apakah benar kita membaca Al-Fatihah itu karena semata-mata ridho Allah? Itu jarang sekali benar-benar kita fokus itu ridho Allah Ta'ala. Kebanyakan kita membaca Al-Fatihah itu karena dipaksakan, diperintahkan oleh ubudunya. Karena fadilah Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Itu
mah gak perlu. Tapi niatnya ya Allah, karena ridho, karena takwa kepadamu ya Allah, saya mengucapkan Al-Fatihah. Gitu. Kandungan-kandungannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebab puji itu bagi Allah Tuhan semesta alam. Kapan memujinya, berbentuk apa pujiannya, siapa yang memerintahkan kepada kita sehingga kita memujinya, itu harus diterapkan terlebih dahulu. Itu hubungannya dengan niat. Kalau kita sudah lurus niat kita, itu semata-mata karena taat Allah Ta'ala, karena mengimaninya, kita mengucapkan Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Nah di situ setelah kita sebelumnya mengucapkan nawaitu qiraat Al-Fatihah lillahi ta'ala, benar berarti kita mengucapkan berdasarkan karena ridho Allah Ta'ala. Terus syafaat Rasul. Syafaat Rasul itu adalah pembelaan dari Rasul. Kalau kita tidak beriman, kita mengucapkan Al-Fatihah, tidak ada syafaat Rasul, pembelaan Rasul. Perlu diketahui syafaat Rasul itu di dunia ini juga ada, bukan di akhirat. Yang dimaksud itu adalah alam barzah, alam kiamat nanti. Rasulullah itu membela kita, bukan. Di dunia ini pun juga ada syafaat Rasul, bukan syafaat Nabi ya, syafaat Rasulullah. Di antaranya ini panjang, tapi khusus pagi ini saya menyampaikan tentang ini supaya kita bisa paham apa-apa yang kita amalkan. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu. Syafaat Rasul itu adalah pembelaan Rasul. Salah satu contoh, di hati kita tidak pernah tergerak untuk menolong orang itu. Anggaplah si fulan itu jangankan kita menolongnya, bahkan melihatnya pun juga kita merasa benci, tidak suka, padahal tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Tapi hati kita ada perasaan tidak suka. Nah, begitu suatu saat hati kita tergerak, pikir-pikir kasihan juga ya si fulan, tergeraklah untuk menolongnya. Nah, sifat-sifat penolong di dalam diri kita ada tidak? Ada, jawabannya ada. Setelah ada, siapa yang maha penolong? Tentunya Allah Ta'ala An-Nasir. Allah Ta'ala itu dengan An-Nasir, Allah Ta'ala memerintahkan kepada utusannya, kepada Rasulnya. Utusan siapa? Utusan Allah. Allah yang maha apa? Yang maha An-Nasir. Nah, diperintahkan Allah Ta'ala karena apa? Alallahul khalq wal amru. Allah yang menciptakan kita semua, bumi dan langit diantaranya itu. Dan Allah yang memerintahkan termasuk kepada kaum kita sendiri. Allah memerintahkan utusan Allah An-Nasir, perintahkanlah, akhirnya disampaikanlah kepada kaum kita itu melalui Rasulullah Allah Ta'ala. Setelah disampaikan, tahu-tahu yang tadinya kita membenci tergerak untuk menolong si fulan itu. Karena apa? Ya mungkin sebelumnya kita pernah beristighfar, sebelumnya kita pernah melakukan amalan-amalan mulia, amalan ibadah, perbuatan baik sesama mu'minan dan lain sebagainya. Maka di situ Allah memerintahkan. Karena apa? Karena si fulan ini mungkin tiap malam memohon kepada Allah An-Nasir. Ya Allah, ya Nasir, tolonglah saya dari semua permasalahan. Si fulan itu memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala Sang An-Nasir. Di tiap-tiap diri manusia itu ada sifat-sifat penolong. Kalau si fulan itu menyeru kepada Allah An-Nasir, berarti kita pun yang namanya manusia, apalagi beriman, tergerak itu, tergerak, kepanggil sifat-sifat penolong yang ada di dalam diri kita. Setelah begitu Allah memerintahkan kepada utusan Allah Sang An-Nasir, diperintahkanlah kepada kaum kita untuk menolong si fulan itu. Kalaulah kita melaksanakan menolong si fulan itu, berarti kita sudah amanah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah, akhirnya kita bisa menolongnya semata-mata karena kita patuh dan taat kepada Sang An-Nasir Allah Ta'ala. Nah, setelah kita jadi menolong si fulan, nah, besok lusa mungkin bulan depan atau kapanpun juga kita melakukan perbuatan kesalahan, perbuatan dosa kepada hadirin nas. Dari situ Allah akan menurunkan azab, sanksi atas perbuatan kesalahan kita. Begitu Allah akan menurunkan azab kepada kita karena kita sudah berbuat kesalahan. Disitulah Rasulullah membela kita, namanya syafaat Rasulullah. Syafaat
membela kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya man lam yu'akhid bil jarim, wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah, jangan kau hukum ya Allah dia, karena dia sudah pernah melaksanakan perintahmu kepada si fulan tempoh hari. Nah, itu pembelaan Rasul itu sampai ke situ. Rasulullah yang mana? Yang Maha Nasir. Rasulullah yang Maha Nasir sudah diperintahkan oleh Allah sama Nasir kepada Rasul itu untuk supaya kita menolong si fulan itu. Kalau kita sudah menolong, siap, insya Allah besok lusa apabila kita mendapatkan kesalahan ada pembelaan dari Rasulullah. Itu tadi. Jadi kan itu akhirat hari akhir di dunia setelah kita menolong si fulan itu, akhiratnya itu Rasulullah, syafaat Rasulullah membela kita untuk supaya kita jangan dihukum sama Allah Ta'ala. Itu selamatkan ya Allah hukuman itu, karena kita sudah mendapatkan perintah dari Allah dan kita sudah amanah melaksanakan perintah Allah An-Nasir kepada si fulan itu. Kita sudah menolongnya, maka begitu kita akan mendapatkan ajab dari Allah Ta'ala. Rasulullah menyeru kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya man lam yu'akhid bil jarim, jangan kau hukum ya Allah kita ini, melainkan selamatkan dari sanksi itu, yaitu dengan apa? Dengan pengampunan darimu ya Allah ya Nasir gitu. Nah, maka dari itu kita pasti bersyukur kan dengan keadaan itu. Kita selamat itu bukan karena kerja kita, bukan karena upaya kita, itu semua dari Allah Ta'ala gitu kan. Nah, apabila kita melihat terus khusyuk, cari di hati sifat-sifat Asmaul Husna, cari di hati ini akhlak-akhlak Allah Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Maka dari itu kalau kita sudah mengetahuinya dengan benar, paham dengan benar, dengan keimanan, maka kita akan tergerak mematuhinya, akan tergerak taat kepadanya gitu. Nah, jadi kalau kita menolong tema sabodo, orang tersebut mau kenal, mau nggak kenal, mau saudara, mau sahabat, mau keluarga, masa bodoh, kita menolong orang tersebut si fulan itu semata-mata karena kita ibadah, karena kita mengabdi kepada Allah Sang An-Nasir. Kenapa kita mengabdi kepada Allah An-Nasir? Karena kita di hati sudah ada rasa ingin menolong kepada si fulan itu. Berarti kita mengabdi ibadahnya kepada Allah An-Nasir dengan menolong si fulan itu. Kalau si fulan itu setelah kita tolong mau ucapan terima kasih, mau enggak, terserah si fulan itu, kita tetap akan enjoy. Ada juga kan ujian itu, karena kita sudah mengucapkan setelah kita menolong, kita sudah merasa bahwa kita sudah melaksanakan amal oleh amal baik. Nah, si fulan itu setelah kita tolong tidak pernah mengucapkan terima kasih, bahkan dibalik itu si fulan itu ghibah, mencemooh, mengolok-olok kita. Pertolongan segitu apa sih berharganya itu? Kadang-kadang malah justru membenci kita. Kalau kita sifat-sifat duniawi ada di dalam dada kita, pasti kita akan dongkol, pasti kita akan marah, nggak tahu diri sudah ditolong. Nah, gitu. Tapi kalau kita semua itu karena semata-mata beribadah kepada Allah An-Nasir, maka dengan menolong si fulan itu semata-mata karena kita mengabdi kepada Allah Sang An-Nasir. Mau mengucapkan terima kasih si fulan itu atau tidak, urusannya apa dengan kita? Urusan kita mah adalah mengabdi, ada urusan kita adalah beribadah kepada Allah An-Nasir. Salah satu contoh itu ibadah kepada Allah Ta'ala itu banyak sekali, luas sekali. Maka dari itu apapun yang terjadi, apapun yang kita terima saat ini, itu semua pasti kita mensyukurinya. Loh, kita lagi nggak punya usaha, kita lagi ditagih terus, kontrakan juga ditagih terus, makan juga susah, terus banyak orang yang mencongok kita. Nah, kita kalau melihat itu semua pasti kita merasa kecil hati, merasa putus asa. Tapi kalau kita tahu bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk beribadah, pasti kita selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita melihat di balik itu apa? Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, sabar. Dalam posisi itu kita termasuk ibadah. Tawakal pada Allah Ta'ala ibadah. Berlindung pada Allah Ta'ala dari keadaan yang kita saat ini tidak punya apa-apa, banyak orang yang menagih. Nah, di balik itu kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keadaan ini. Nah, jangan sampai keadaan banyak yang nagih, banyak kekurangan menjadikan lemah keimanan kita kepada
tidak punya apa-apa, tapi bersyukur di balik ketidakpunyaan itu adalah banyak peluang ibadah. Kalau kita bersyukur dalam bab itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang namanya kita kecil hati, gelisah, putus asa, fakir, tidak ada. Karena janji Allah Ta'ala itu la tukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Itu apalagi kita termasuk orang yang selalu bertawakal pada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah Ta'ala akan memberikan sebab kecukupan. Kata siapa? Kata Sang Rahman Rahim. Jadi kepada orang yang bertawakal kepada Allah Sang Rahman Rahim, maka Allah Ta'ala akan diberikan sebab kecukupan dalam bab bentuk kasih sayang, gitu kan? Sesama hablum minan nas. Kita akan selalu mendapatkan kasih sayang dari siapapun, gitu, manusia, karena Allah yang memerintahkan kepada kita semua. Nah, siapa yang beruntung? Kita. Tawakal kepada Allah Ta'ala Sang An-Nasir. Nah, maka Allah akan memberikan sebab kecukupan dari segi saling tolong-menolong. Selalu kita mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari Allah An-Nasir. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada Allah An-Nasir. Jadi di sini mudah-mudahan saya berharap dan bermohon kepada Allah Ta'ala, apabila kita mendengar ucapan atau kalimat Allah Ta'ala, langsung kita fokuskan ke dada kita, ke hati kita. Seperti alhamdulillah saya masih diperhatikan oleh Allah Ta'ala, saya dapat pertolongan dari Allah Ta'ala, gitu. Nah itu fokus kepada Allah An-Nasir, cari di dada ada sifat-sifat penolongnya, gitu. Jadi upah yang terbaik itu dari Allah Ta'ala. Meskipun secara syariat kita mendapatkan pertolongan itu dari manusia, dari si fulan itu, hakikatnya adalah dari Allah Ta'ala. Kalimat hakikat ini sering kita dengar, hakikatnya dari Allah yang menolong itu. Nah di sini kita tanya, kenapa orang itu menolong kita? Karena di dalam hatinya tergerak ingin menolong. Kalau tergerak ingin menolong, berarti Allah An-Nasir sudah memerintahkan kepada qalbunya. Jadi gini nih, dikunci rahasia Asmaul Husna. Meskipun hafal karena saya mengucapkan dengan lisan, dengan suara, pasti didengar dan hafal. Paham, bisa jadi paham. Pelaksanaannya sangat sulit. Kenapa? Karena setan gak mau kita sampai kepadanya. Seperti salah satu contoh, kalau kita menyeru ya Allah ya Nasir, menyeru kepada siapa? Pada Allah An-Nasir. An-Nasir adalah sifat Asmaul Husna. Asmaul Husna ada di tiap-tiap dada manusia, tidak jauh dari urat leher kita. Kalau kita menyeru pada Allah Nasir, benar-benar kita menyeru pada Nasir Allah Ta'ala dengan amalan-amalan kita yang lalu, semua itu adalah karena perintah ketaatan kita kepada Allah. Maka kita akan dikabulkan Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau kita menyeru bukan kepada manusia, kepada Allah, ya Allah ya Nasir. An-Nasir Allah Ta'ala itu, Asmaul Husna itu ada di tiap-tiap diri manusia. Kalau kita bertemu seseorang, maka orang tersebut akan diperintahkan Allah Ta'ala untuk menolong kita apabila kita mendapatkan permasalahan, apapun bentuknya permasalahan itu. Kalau kita benar-benar memohon kepada Allah Ta'ala, bukalah pintu-pintu An-Nasir Allah Ta'ala. Itu kita bermohon kepada Allah Ta'ala itu di pintu Ka'bah. Multajam disebutnya kan, multajam di pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah bukan secara simbol, bukan secara syariat, artinya kita ke Ka'bah, ke Mekah. Itu pun juga karena kita masih hidup dengan lahiriah, maka kita pun perlu ke sana, gitu, ke Mekah, umroh atau haji disebutnya sebagai rukun Islam. Rukun Islam kita harus perhatikan dengan baik. Jangan sampai kita hanya ucapan saja, tapi dengan hati bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalau ucapannya benar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar ucapannya benar, karena rukun Islam itu hanya ucapkan, kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kalau kita tidak ingin meningkat, ya ucapan saja. Kalau kita ingin meningkat tentang rukun Islam, maka kita cari kapan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita tidak pernah. Allah menciptakan bumi dan langit dan seisinya, gitu. Tapi kita diperintahkan rukun
Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus bagaimana kalau kita ingin bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala? Salah satu contoh kita tadi membahas tentang anasir. Kalau kita melihat seseorang itu menolong yang lainnya, kita melihat orang tersebut ikhlas banget. Nggak ada dia mah ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dipercaya dan lain sebagainya. Berarti kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan Asmaul Husna Allah An-Nasir di dalam diri manusia itu sendiri, bukan zatnya, asma Allah. Berarti kita melihat Allah An-Nasir, An-Nasir Allah Ta'ala itu di zahirnya manusia, karena apa? Wal amal wal akhir wal zahir wal batin. Zahirnya itu kan, yang namanya zahir bisa dilihat. Nah, yang tidak bisa melihat itu adalah amalan-amalan orang tersebut yang sudah mengamalkan, menolong yang lainnya dengan keadaan ikhlas itu. Karena dengan ikhlas itu tadilah, itu adalah zahirnya Asma An-Nasir dan selanjutnya. Saya berharap semoga kita tetap berada dalam hidayah Allah Ta'ala, berada dalam taufik Allah Ta'ala, sehingga apapun yang kita amalkan, baik berjamaah ataupun sendiri, baik dalam pekerjaan dunia semacam bertani, berdagang, dan ikhtiar dan sebagainya, jangan dulu kita lakukan sebelum kita meluruskan niat. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berikhtiar? Kenapa kita dagang? Ya kan? Ya Allah, semata-mata karena ibadah kepadamu ya Allah, saya berdagang, saya bertani, saya berikhtiar gitu ya. Karena ibadah kepadamu ya Allah, saya butuh uang. Cuman kebanyakan kan yang menyampaikan itu bina-bina teuing, karena dunia teh, karena harta teh, ibadah benar, ibadah teh fokusnya kepada ngaji saja. Nah, kalau Allah ijabah, rezeki seret karena subah hidup dan susah bisa kan gitu. Ya karena itu tadi, harta itu bisa menjadikan akhirat, perbuatan akhirat bisa menjadikan dunia. Semua kembali pada innamal a'malu binniyat gitu. Jadi harta, amal soleh banyaknya pakai harta, ya kan? Bahkan kehidupan kita dengan harta, makan minum ya dengan harta, dengan uang, tutup aurat pakai uang belinya, bepergian pakai uang. Kalau kita punya mobil ya bensin, nggak punya mobil naik umum masa gratis, pakai uang. Pendidikan semua pakai uang. Nah, makanya ya Allah, karena ibadah kepadamu ya Allah, saya butuh uang. Gitu. Nah, dengan cara yang saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bisa menyimak apapun bentuknya. Kalimat ucapan Al-Fatihah itu adalah sangat penting, karena Al-Fatihah itu adalah yang disebut umul kitab. Sudah jelas, sudah jelas. Jadi karena yang saya sampaikan tentang bab Al-Fatihah diniatkannya bukan hanya bentuk kalimat ucapan dengan lisan saja kita mengucapkannya, tapi karena ibadah, karena patuh, karena kita bisa memuji kepadanya, kita mengucapkan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah dibacakan, hati menyinkronkan gitu, apa-apa arti dari Al-Fatihah itu. Semoga kita bisa mengamalkannya. Dan nanti sekarang Al-Fatihahnya 41 kali ya, 41 kali. Setelah 41 kali ya, mungkin doanya. Jangan sampai saya dituntut oleh Allah Ta'ala, karena jamaah di sini anggaplah saya supirnya, jamaah adalah penumpangnya. Ya Allah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususnya hadrati ahlal karamah sahibi bihadal maqam radhiyallahu anhum syarihum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina